Siapa sangka, kebiasaan malas sikat gigi sebelum tidur ternyata bisa menjadi pintu masuk bakteri langsung ke pembuluh darah jantung Anda. Malam yang tenang di kamar tidur Anda mungkin menyimpan ancaman biologis yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Saat Anda tertidur lelap tanpa membersihkan mulut, sebuah proses mikroskopis yang mematikan sedang dimulai, menghubungkan rongga mulut Anda dengan organ paling vital di tubuh, yaitu jantung. Selama ini, kita sering menganggap masalah gigi hanya sebatas rasa nyari, gigi berlubang, atau bau mulut yang mengganggu kepercayaan diri. Namun, literatur medis modern telah mengubah pandangan ini secara drastis. Kebersihan mulut bukan lagi sekadar masalah estetika atau kenyamanan lokal di area rahang, melainkan sebuah isu kesehatan kardiovaskular yang serius. Mengabaikan sikat gigi sama artinya dengan membiarkan bom waktu berdetak di dalam sistem peredaran darah Anda. Untuk memahami bahaya ini, kita harus mengenal musuh utamanya, periodontitis. Ini bukan sekedar radang gusi biasa atau gingivitis yang ringan. Periodontitis adalah infeksi gusi serius yang merusak jaringan lunak dan, jika tidak diobati, dapat menghancurkan tulang yang menyokong gigi Anda. Namun, kerusakan yang terjadi tidak berhenti di mulut. Infeksi kronis inilah yang menjadi jembatan utama bagi bakteri untuk menyeberang ke sistem tubuh lainnya. Rongga mulut manusia adalah rumah bagi lebih dari 700 spesies bakteri yang berbeda. Dalam keadaan seimbang, mereka tidak berbahaya. Namun, ketika sisa makanan tidak dibersihkan, bakteri-bakteri ini membentuk lapisan lengket yang disebut biofilm atau plak. Plak ini adalah benteng pertahanan bakteri. Jika dibiarkan lebih dari 24 jam tanpa disikat, bakteri di dalam plak ini akan berkembang biak dengan sangat agresif, memproduksi racun dan asam yang mulai mengiritasi jaringan di sekitarnya. Plak yang tidak disingkirkan melalui sikat gigi akan mengalami mineralisasi oleh air liur, mengeras menjadi substansi seperti batu yang kita kenal sebagai kalkulus atau karang gigi. Berbeda dengan plak, karang gigi tidak bisa hilang hanya dengan disikat. Ia menjadi tempat persembunyian permanen bagi bakteri, menciptakan iritasi konstan pada gusi Anda siang dan malam. Inilah awal mula terjadinya peradangan kronis yang akan memicu respons sistem kekebalan tubuh secara berlebihan. Pernahkah Anda melihat darah saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi? Jangan anggap remeh darah sedikit itu. Pendarahan tersebut adalah sinyal SOS dari tubuh bahwa lapisan epitel pelindung gusi telah robek. Dalam dunia medis, robekan ini adalah luka terbuka. Bayangkan jika Anda memiliki luka sebesar telapak tangan di lengan Anda yang terinfeksi bakteri. Itulah setara dengan luas permukaan luka pada gusi penderita periodontitis. Hanya saja tersembunyi di dalam mulut. Inilah momen krusial yang disebut bakteremia, yaitu masuknya bakteri ke dalam aliran darah. Ketika gusi berdarah, pembuluh darah kapiler terbuka lebar. Bakteri mulut seperti Porphyromonas gingivalis atau Streptococcus sanguinis tidak lagi terisolasi di mulut. Mereka menumpang aliran darah Anda, layaknya penumpang gelap yang memiliki akses ke jalan tol utama tubuh Anda menuju organ-organ vital, termasuk paru-paru, ginjal, dan tentu saja jantung. Masalah utamanya bukan hanya pada keberadaan bakteri itu sendiri, melainkan bagaimana tubuh Anda bereaksi. Kehadiran bakteri dan racunnya di dalam darah memicu sistem imun untuk melepaskan zat-zat peradangan, seperti protein C reaktif atau CRP. Ini menciptakan kondisi yang disebut peradangan sistemik. Tubuh Anda berada dalam status siaga perang terus-menerus, yang dalam jangka panjang justru merusak pembuluh darah Anda sendiri. Sekarang kita masuk ke inti permasalahan jantung, aterosklerosis, atau pengerasan dan penyempitan pembuluh darah arteri. Penelitian medis menunjukkan bahwa bakteri mulut dapat ditemukan menempel pada plak lemak di dinding arteri jantung. Bakteri ini memperparah peradangan pada dinding pembuluh darah,
mempercepat penumpukan kolesterol dan lemak, serta membuat saluran darah menuju jantung menjadi semakin sempit dan kaku. Bahaya terbesar bukanlah penyempitan itu sendiri, melainkan ketidakstabilan plak tersebut. Peradangan kronis yang dipicu oleh bakteri mulut membuat plak di pembuluh darah jantung menjadi rapuh dan mudah pecah. Jika plak ini pecah, tubuh akan merespons dengan membentuk gumpalan darah secara instan untuk menutupi luka. Gumpalan inilah yang dapat menyumbat total aliran darah ke otot jantung, memicu apa yang kita kenal sebagai serangan jantung akut. Ini bukan sekadar teori. Berbagai studi epidemiologi skala besar telah menemukan korelasi yang konsisten. Orang dengan penyakit gusi kronis memiliki risiko terkena penyakit jantung koroner secara signifikan lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki gusi sehat. Bahkan setelah faktor risiko lain seperti merokok dan obesitas diperhitungkan, hubungan antara kesehatan mulut dan jantung tetap berdiri kokoh sebagai faktor risiko independen. Selain serangan jantung akibat penyumbatan arteri, ada ancaman lain yang lebih spesifik, endokarditis. Ini adalah infeksi pada lapisan dalam ruang jantung dan katup jantung. Bakteri dari mulut yang masuk ke aliran darah dapat menempel pada katup jantung yang rusak atau abnormal, lalu berkembang biak di sana. Kondisi ini sangat mematikan dan seringkali membutuhkan operasi jantung terbuka serta terapi antibiotik jangka panjang untuk penyembuhannya. Siapakah yang paling rentan terhadap komplikasi ini? Mereka yang sudah memiliki kelainan katup jantung, pengguna katup jantung buatan, atau mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah berada pada risiko tertinggi. Namun, perlu diingat, bahkan orang yang tampak sehat sekalipun tidak kebal terhadap proses peradangan sistemik jangka panjang jika kebersihan mulutnya diabaikan selama bertahun-tahun. Hubungan ini semakin rumit jika kita bicara tentang diabetes. Diabetes dan penyakit gusi memiliki hubungan dua arah yang berbahaya. Gula darah tinggi memperparah infeksi gusi, dan sebaliknya, infeksi gusi yang parah membuat gula darah semakin sulit dikendalikan. Kombinasi diabetes dan penyakit gusi melipat gandakan risiko serangan jantung secara eksponensial. Ini adalah lingkaran setan yang harus diputus. Bagaimana Anda tahu jika Anda sedang berada di jalur berbahaya ini? Perhatikan tanda-tandanya. Gusi yang berwarna merah menyala, bukan merah muda pucat. Gusi yang mudah berdarah saat disikat. Bau mulut yang tidak kunjung hilang meskipun sudah menggunakan obat kumur. Gigi yang terasa goyang atau gusi yang menyusut membuat gigi terlihat lebih panjang. Semua ini adalah alarm kebakaran yang sedang berbunyi di tubuh Anda. Banyak orang mencoba menutupi masalah ini dengan permen mint atau obat kumur kosmetik, berpikir bahwa masalah utamanya hanyalah bau mulut. Ini adalah kesalahan fatal. Menutupi bau mulut tanpa mengobati infeksi dasarnya sama seperti mengecat dinding yang retak tanpa memperbaiki pondasi rumah. Infeksi terus berjalan di bawah permukaan, terus memompa bakteri ke dalam jantung Anda, sementara Anda merasa aman karena napas terasa segar. Mengapa sikat gigi malam hari sangat krusial? Saat kita tidur, produksi air liur menurun drastis. Air liur adalah pertahanan alami yang berfungsi membilas bakteri dan menetralkan asam. Tanpa air liur yang cukup, mulut menjadi inkubator yang sempurna bagi bakteri untuk berkembang biak tanpa hambatan. Melewatkan sikat gigi malam berarti memberi bakteri waktu 8 jam penuh untuk merusak gusi dan masuk ke aliran darah Anda. Solusinya dimulai dari teknik dasar yang sering salah dilakukan. Teknik menyikat. Bukan dengan menggosok keras secara horizontal, yang justru merusak gusi. Gunakan teknik modified buzz. Posisikan sikat 45 derajat ke arah gusi. Lakukan gerakan getar kecil untuk melepaskan plak dari saku gusi. Lalu sapukan ke arah gigi. Tujuannya adalah memijat gusi dan membersihkan celah sempit di mana bakteri bersembunyi. Sikat gigi saja hanya membersihkan sekitar 60% permukaan gigi Anda. Sisanya,
ada di sela-sela gigi yang tidak terjangkau bulu sikat. Disinilah seringkali infeksi bermula. Penggunaan benang gigi atau interdental brush bukan sekadar pelengkap, melainkan kewajiban medis. Membersihkan sela gigi 1 kali sehari sebelum tidur dapat secara signifikan mengurangi beban bakteri yang masuk ke sistem peredaran darah. Jangan lupakan lidah. Permukaan lidah yang kasar seperti karpet tebal mampu menampung sisa makanan dan jutaan bakteri. Lapisan putih di lidah adalah tumpukan bakteri yang siap memicu peradangan. Membersihkan lidah setiap kali menyikat gigi dapat mengurangi total bakteri di mulut hingga 50%, memberikan perlindungan ekstra bagi gusi dan jantung Anda. Meskipun Anda rajin menyikat gigi, plak yang termineralisasi di area sulit jangkau tetap bisa terbentuk. Itulah sebabnya pembersihan karang gigi profesional atau scaling setiap 6 bulan sekali adalah prosedur non-negosiasi untuk kesehatan jantung. Scaling membersihkan bakteri yang telah membatu di bawah garis gusi, area yang tidak akan pernah bisa Anda bersihkan sendiri di rumah. Apa yang Anda makan juga membangun pertahanan gusi Anda. Vitamin C sangat penting untuk pembentukan kolagen yang menjaga kekuatan jaringan gusi agar tidak mudah robek. Omega 3 dari ikan memiliki efek antiinflamasi yang baik untuk gusi maupun jantung. Kurangi gula, karena gula adalah bahan bakar utama bagi bakteri jahat untuk memproduksi asam perusak. Faktor resiko terbesar yang memperparah kedua kondisi ini adalah merokok. Merokok menyebabkan penyempitan pembuluh darah di gusi, sehingga gusi kekurangan oksigen dan nutrisi. Ini membuat gusi sulit sembuh saat terinfeksi. Perokok memiliki resiko penyakit gusi yang jauh lebih tinggi dan respons penyembuhan yang buruk, yang secara langsung berkontribusi pada kerusakan kardiovaskular yang lebih cepat. Stres juga memainkan peran. Stres meningkatkan hormon kortisol yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, membuat gusi lebih rentan terhadap infeksi. Selain itu, stres sering memicu kebiasaan menggemeretakkan gigi atau bruxism yang memberikan tekanan berlebih pada jaringan penyangga gigi, mempercepat kerusakan tulang, dan membuka jalan bagi bakteri untuk masuk lebih dalam. Memandang perawatan gigi sebagai biaya mahal adalah persepsi yang keliru. Biaya perawatan periodontitis atau pemasangan gigi palsu, apalagi biaya operasi bypass jantung, jauh lebih mahal daripada harga sikat gigi, benang gigi, dan kunjungan rutin ke dokter gigi. Merawat mulut adalah polis asuransi termurah yang bisa Anda beli untuk melindungi masa tua Anda dari penyakit kronis. Tidak ada pil ajaib yang bisa menggantikan konsistensi mekanis pembersihan plak setiap hari. Bakteri tidak pernah berlibur, mereka berkembang biak 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kedisiplinan Anda untuk menyikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit adalah satu-satunya cara untuk menekan populasi mereka agar tetap dalam batas aman dan tidak memicu invasi ke sistem darah. Bagi para orang tua, sadarilah bahwa Anda sedang mewariskan kebiasaan yang akan menentukan kesehatan jantung anak Anda di masa depan. Menanamkan disiplin kebersihan mulut sejak dini bukan hanya tentang mencegah gigi berlubang saat kecil, tapi tentang membangun fondasi pembuluh darah yang sehat hingga mereka dewasa nanti. Jadikan ini sebagai budaya kesehatan keluarga. Mari kita rangkum kembali. Mulut adalah cermin kesehatan tubuh Anda. Infeksi gusi atau periodontitis memungkinkan bakteri masuk ke aliran darah, memicu peradangan, mempercepat penyumbatan arteri, dan meningkatkan risiko serangan jantung serta stroke. Ini adalah rantai sebab akibat biologis yang nyata, terbukti secara ilmiah, dan sepenuhnya dapat dicegah. Jadi, nanti malam, saat rasa kantuk mulai menyerang, dan Anda tergoda untuk langsung melompat ke tempat tidur tanpa menyikat gigi, ingatlah perbincangan kita ini. Ingatlah perjalanan bakteri menuju jantung Anda. Luangkan waktu 2 menit saja. 2 menit yang mungkin akan menyelamatkan nyawa Anda atau menambah tahun-tahun berkualitas dalam hidup Anda. Jangan biarkan malas menjadi alasan bagi penyakit mematikan untuk bersarang di tubuh Anda.
Jaga kebersihan mulut Anda, lindungi jantung Anda. Karena senyum yang sehat bukan hanya indah dipandang mata, tapi juga merupakan tanda dari jantung yang kuat dan tubuh yang bugar. Terima kasih telah menyimak edukasi kesehatan ini. Salam sehat untuk Anda dan keluarga.